Halo penikmat kisah, selamat datang kembali di Narasinesia. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik dan diliputi inspirasi dimanapun berada. Seperti biasa, kita akan kembali menyusuri sebuah narasi yang pasti akan sangat menguras nurani, menguji kesabaran, dan mungkin membuat kita ikut terhanyut. Kisah kali ini adalah tentang sebuah pengorbanan luar biasa seorang artisan kimia yang dibalas dengan pengkhianatan keji. Bayangkan, penikmat kisah, selama 6 tahun penuh, seorang istri rela bekerja keras tanpa kenal lelah, membiayai suaminya kuliah arsitektur struktur hingga berhasil meraih gelar. Namun, tepat di hari peresmian proyek pertamanya, apa yang ia dapatkan? Bukan ucapan selamat, melainkan sebuah surat pemutusan hubungan kerja, PHK, dari suaminya. Dengan sombongnya sang suami berkata, "Kita sudah tak setara lagi. Aku malu punya istri sepertimu yang hanya mengolah minyak atsiri." Setelah berpisah, sang istri pun mengundurkan diri dan menghilang dari kota pelabuhan tua. Tapi 1 tahun kemudian, sang mantan suami yang sudah menjadi arsitek top itu justru panik bukan main mencarinya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Nah, sebelum kita bongkar ceritanya lebih dalam, yuk seperti biasa dukung terus kanal Cerita Cendekia ini. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol like-nya dulu, ya. Pastikan kalian juga sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang paling seru dari kami. Sambil menunggu, absen dulu yuk. Kami ingin tahu kalian menonton dari mana aja nih. Ketik di kolom komentar nama kalian, asal kota kalian, dan jangan lupa ketik hadir. Ya sudah. Terima kasih banyak penikmat kisah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke dalam kisahnya. Tepuk tangan gempita membahana di dalam auditorium pusat desain yang mewah siang itu. Di antara kerumunan kolega dan investor yang antusias, Lara duduk dengan perasaan haru yang membuncah. Ia mengusap pelan ujung matanya yang basah, berusaha agar air matanya tidak tumpah. Ia memandang ke arah panggung di mana Pandu, suaminya, berdiri tegak di samping sebuah model maket gedung pencakar langit, memegang plakat penghargaan arsitek terbaik yang baru saja diserahkan oleh Kepala Dinas Tata Kota. 6 tahun. 6 tahun penantian, pengorbanan, dan kerja keras yang tak terbayangkan akhirnya terbayar lunas hari ini. Lara tersenyum. Senyum tulus yang terasa sedikit kaku karena kelelahan yang menahun. Ia menatap tangannya sendiri yang sedikit kasar. Tangan yang sudah 6 tahun ini tak pernah lagi merasakan kemewahan perawatan. Tangan yang sibuk menyuling minyak nilam pesanan di subuh hari. Tangan yang mengedit desain 3 dimensi lembur di kantor konsultan desain interior kecilnya. Dan tangan yang memijat bahu Pandu saat suaminya itu mengeluh lelah membuat perhitungan struktur hingga larut malam. Lara rela melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Menjual semua saham warisan kakeknya dan menahan segala keinginannya sendiri. Semua demi satu impian, melihat Pandu menjadi arsitek yang diakui. Di sampingnya, Bu Santi, ibu Pandu sekaligus mertuanya, memasang wajah paling bangga. "Anakku Pandu Dirgantara sudah resmi jadi arsitek hebat," seru Bu Santi pada tamu di sebelahnya yang dibalas dengan ucapan selamat. Bu Santi tampak begitu anggun dengan gaun sutra mahal dan perhiasan emas putih yang mewah. Ia melirik sekilas ke arah Lara yang hanya memakai kemeja katun sederhana. Sejak dulu, Bu Santi memang tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa ia tidak terlalu menyukai Lara yang dianggapnya berasal dari keluarga pembuat minyak tradisional, dan tidak sepadan dengan Pandu yang ia anggap berotak cemerlang. Namun, Lara tidak peduli. Baginya, cinta Pandu sudah cukup. Acara peresmian proyek selesai. Pandu menghampiri mereka dengan senyum lebar. Namun, senyum itu lebih banyak ditujukannya kepada Bu Santi. Ia memeluk ibunya dengan erat. "Bu, aku berhasil," ujarnya. "Pasti nak, ibu selalu tahu kamu hebat," balas Bu Santi menepuk-nepuk punggung Pandu. Lara mendekat berusaha memeluk suaminya. "Selamat ya, Mas." Akhirnya, Pandu sedikit kaku menerima pelukan Lara. Ia melepaskannya dengan cepat. "Iya, terima kasih. Nanti malam kita makan di restoran fine dining yang baru buka itu, ya? Aku sudah pesan tempat, kita rayakan," kata Pandu. Namun matanya tidak menatap Lara. Hati Lara sedikit tergores oleh sikap dingin itu, tapi ia berusaha memakluminya. Mungkin Pandu hanya lelah atau terlalu bersemangat. "Tentu, Mas,
Apapun untukmu, jawab Lara lembut. Malam harinya, mereka bertiga duduk di sebuah restoran fine dining dengan pemandangan kota pelabuhan tua yang gemerlap. Lara merasa sedikit canggung. Ini adalah tempat termahal yang pernah ia datangi. Ia melihat Pandu yang sudah berganti pakaian dengan jas bermerek yang tampak mahal, duduk dengan sangat percaya diri. Bu Santi tak henti-hentinya memotret Pandu dan mengunggahnya ke media sosial. Akhirnya perjuangan kita semua selesai ya, Mas. Setelah ini kita bisa memulai hidup baru, ucap Lara mencoba membuka percakapan hangat. Bu Santi yang mendengar itu tertawa kecil. Perjuangan Pandu, Lara. Anakku memang pekerja keras. Sekarang dia arsitek top. Tentu saja hidupnya akan baru. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Lara terdiam mendengar sindiran itu. Ia menatap Pandu, menunggu suaminya membelanya, mengatakan bahwa ini adalah perjuangan mereka berdua. Tapi Pandu hanya diam, sibuk melihat-lihat menu. Setelah memesan makanan, suasana menjadi hening sejenak. Pandu berdeham. Ia menatap Lara. Kali ini dengan tatapan yang sulit diartikan. Dingin, datar, dan ada sesuatu yang asing di sana. Lara, ada yang mau aku bicarakan. Kata Pandu. Iya, Mas. Lara menatap suaminya penuh harap. Pandu merogoh tas kerjanya yang baru, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan meletakkannya di atas meja tepat di depan Lara. Lara mengerutkan kening. Apa ini, Mas? Surat kontrak kerja proyek baru dari klien asing. Bu Santi yang duduk di sebelah Pandu tersenyum miring. Senyum yang membuat Lara tiba-tiba merasakan firasat buruk. Pandu menggeleng pelan. Bukan. Buka saja. Tangan Lara sedikit gemetar saat meraih amplop itu. Ia membukanya perlahan. Matanya membaca beberapa baris pertama dari surat resmi itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Restoran mewah itu terasa berhenti berputar. Suara denting sendok dan garpu di meja lain terdengar menjauh. Di sana tertulis dengan jelas surat gugatan perceraian. Lara mengangkat wajahnya menatap Pandu dengan nanar. Bibirnya bergetar. Mas, ini bercandakan? Ini lelucon apa? Ini kan hari peresmian proyekmu? Pandu menarik napas panjang. Wajahnya mengeras. Seolah topeng kebahagiaan yang ia pakai seharian tadi sudah dilepas. Aku serius, Lara. Kita sudah tidak bisa lanjut. Tapi kenapa? Apa salahku, Mas? 6 tahun aku? Suara Lara tercekat. Justru itu, potong Pandu cepat, nadanya tajam. 6 tahun ini sudah cukup. Sekarang aku sudah jadi arsitek dengan proyek besar. Aku punya masa depan cerah. Aku butuh pendamping yang selevel, yang bisa kubawa ke pertemuan penting dengan klien Eropa, yang bisa mengimbangi status sosialku. Pandu menatap Lara dari atas ke bawah, menilai kemeja katun sederhananya, menilai wajah lelahnya yang tanpa riasan. Lara, kita sudah tak setara lagi, ujar Pandu mengucapkan kalimat itu dengan begitu enteng. Seolah 6 tahun pengorbanan Lara tak ada artinya sama sekali. Aku malu punya istri sepertimu yang hanya mengurus alat penyulingan. Bagai disambar petir di siang bolong. Kepala Lara terasa pening. Hinaan itu diucapkan oleh pria yang ia biaya kuliahnya, yang ia rawat sakitnya, yang ia dukung mimpinya. Bu Santi menimpali dengan nada penuh kemenangan. Sudah dengar, kan, Lara? Pandu itu sekarang punya standar tinggi. Kamu seharusnya sadar diri dari dulu. Daripada nanti kamu hanya jadi beban dan bikin malu Pandu di lingkungan para arsitek elit, lebih baik kalian pisah sekarang. Anggap saja gajimu selama ini sebagai amal. Air mata yang sejak tadi ditahan Lara akhirnya luruh. Bukan hanya satu tetes, tapi mengalir deras. Rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan itu meremukan hatinya hingga berkeping-keping. Ia menatap Pandu, mencari sisa-sisa pria yang dulu mencintainya. Namun, yang ia temukan hanyalah orang asing yang angkuh. Ia menatap Bu Santi yang tersenyum puas. Lara menggigit bibirnya keras, menahan isakan yang nyaris meledak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya meraung-raung di tempat umum ini. Dengan tangan gemetar hebat, ia meremas surat perceraian itu. Kata-kata ganti kendaraan yang dilontarkan Bu Santi itu, bagaikan bensin yang disiramkan ke bara api di dalam hati Lara.
Sesuatu di dalam dirinya patah, namun bukan hancur. Sesuatu itu patah dan seketika berubah menjadi baja dingin yang tajam. Air matanya berhenti mengalir seketika. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap kedua orang di depannya. Tatapannya yang tadi nanar dan penuh luka kini berubah menjadi dingin, datar, dan tak terbaca. Ia mengusap sisa air mata di pipinya dengan kasar. Bukan lagi usapan lembut orang yang putus asa, melainkan usapan tegas seseorang yang sudah mengambil keputusan. Pandu dan Bu Santi sedikit terkejut melihat perubahan drastis itu. Mereka mengira Lara akan meraung-raung, memohon, atau pingsan. Tapi Lara justru terdiam dengan cara yang menakutkan. Cukup. Satu kata itu keluar dari bibir Lara. Suaranya serak karena menahan tangis, namun terdengar sangat kuat dan penuh penekanan. Cukup, Ibu Santi, ulang Lara. Kini menatap lurus ke mata mertuanya yang mulai terlihat bingung. Ibu bilang saya harus tahu diri. Ibu bilang pengorbanan saya selama ini hanya sedekah. Ibu bilang saya kendaraan. Lara tertawa pelan. Tawa sinis yang terdengar lebih mengerikan daripada tangisan histeris. Tawa itu membuat Pandu merasa tidak nyaman. Kalian pikir aku akan diam saja diinjak-injak dan dihina seperti ini? Lara kemudian mengalihkan pandangannya pada Pandu yang kini tampak sedikit gugup dan mulai salah tingkah. Dan kamu, Mas Pandu. Penekanan pada kata Mas, terdengar seperti ejekan. Kamu bilang kamu sudah jadi arsitek top? Kamu bilang gelar itu milikmu? Kamu salah besar. Lara berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tenang, namun penuh kemarahan yang tertahan. Tangannya yang tadi meremas surat cerai kini menunjuk lurus ke wajah Pandu yang mulai memucat. Gelar itu milikku juga. Suara Lara tiba-tiba naik 1 oktav. Mengejutkan Pandu dan Bu Santi, bahkan membuat beberapa pengunjung di meja sebelah menoleh ke arah mereka. Lara tidak peduli. Setiap rupiah yang membawamu ke peresmian tadi itu adalah keringatku, seru Lara. Suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Setiap perangkat lunak berbayar yang kamu pakai, itu adalah jatah makanku yang kupotong. Setiap malam kamu bisa tidur nyenyak sebelum ujian. Aku masih terjaga, menyuling minyak atsiri pesanan orang sampai subuh. Kamu. Lara menusuk dada Pandu dengan telunjuknya. Kamu hanya meminjam tubuhku, meminjam tenagaku, meminjam seluruh hidupku selama 6 tahun hanya untuk membeli gelar itu. Dadanya naik turun, napasnya terengah-engah menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Kalian bilang aku tidak setara? Lara tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kalian benar? Aku memang tidak setara. Ia menatap Pandu dan Bu Santi bergantian dengan tatapan tajam yang menusuk. Aku tidak akan pernah setara dengan laki-laki pengecut yang tega mengkhianati istrinya tepat di hari kesuksesannya. Dan aku tidak akan pernah setara dengan seorang ibu yang dengan bangga mendukung pengkhianatan anaknya sendiri, hanya demi status sosial. Lara meraih tas selempang sederhananya yang tergeletak di kursi. Dan catat ini baik-baik kalian berdua. Lara akan menyesali ini. Pandu yang harga dirinya sebagai arsitek baru merasa terluka, karena diteriaki di depan umum, ikut berdiri. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Lara, duduk. Jangan bikin malu. Kamu mau apa lagi? Hah? Harta gono gini? Kita tidak punya apa-apa, kamu lupa. Semua uangmu sudah habis untuk biaya kuliahku. Seru Pandu mencoba mengintimidasi Lara agar kembali tunduk. Namun Lara justru tersenyum. Senyum yang begitu dingin hingga membuat Pandu merasa merinding. Kamu pikir aku sebodoh itu, Mas? Lara mengeluarkan ponselnya. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Kamu pikir aku tidak mencium gelagat busukmu sejak 6 bulan lalu? Kamu yang mulai menyembunyikan ponselmu setiap kali aku lewat. Kamu yang mulai sering pulang malam dengan alasan proyek mendadak. Padahal bau parfum wanita lain menempel di jas MU. Kamu yang tiba-tiba punya uang untuk membeli jam tangan bermerek baru, padahal minggu lalu aku baru saja menolak beli sepatu baru, karena harus menambal cicilan terakhir biaya studio kerjamu. Mata Pandu terbelalak. Ia tidak menyangka Lara memperhatikan semua itu. Lara menekan sebuah nomor panggilan cepat di ponselnya. Halo, Pak Heru. Selamat malam. Maaf mengganggu. Pandu mengerutkan kening. Pak Heru,
Pak Heru siapa? Tanyanya curiga. Bu Santi yang tadinya angkuh kini mulai terlihat gelisah. Wajahnya tegang. Elara mengabaikan Pandu sepenuhnya, seolah pria itu tidak ada di sana. Benar, Pak. Ini saya, Elara. Dugaan kita tepat. Jeda sejenak saat Elara mendengarkan suara di seberang telepon. Iya, Pak. Sesuai dugaan saya, suratnya sudah saya terima malam ini. Persis seperti yang Bapak prediksi skenarionya. Jantung Pandu berdebar kencang. Dugaan. Prediksi. Tolong, lanjut Elara dengan suara tenang yang mematikan. Segera proses semua berkas yang sudah saya titipkan di kantor Bapak minggu lalu. Ya, Pak. Semuanya termasuk gugatan balik atas pengkhianatan dan penipuan. Dan yang paling penting, rincian lengkap tuntutan ganti rugi biaya pendidikan dan biaya hidup selama 6 tahun. Tolong kirimkan surat panggilannya secepat mungkin ke alamat kantor konsultan tempat dia akan mulai bekerja minggu depan. Mendengar kata, ganti rugi, Bu Santi terlonjak dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Gugatan balik. Ganti rugi apa, Elara? Kamu jangan mengada-ada. Kamu sudah gila ya? Kamu mau memeras anakku? Pekiknya tertahan panik. Elara akhirnya mematikan teleponnya. Ia memasukkan ponsel itu kembali ke tasnya dengan gerakan lambat. Ia menatap Bu Santi. Saya tidak gila, Bu. Saya hanya menagih apa yang menjadi hak saya. Bukankah tadi Ibu sendiri yang bilang ini investasi? Kalau begitu saya hanya mau investasi saya kembali. Lengkap. Saya menyimpan setiap bukti transfer, setiap kwitansi pembayaran iuran studio, bahkan setiap tagihan listrik yang saya bayar sendiri selama 6 tahun ini. Elara lalu beralih menatap Pandu yang kini berdiri membeku. Bibirnya keluh. Kamu pikir aku akan membiarkanmu melenggang bebas dengan gelar yang kubeli dengan darah dan air mataku? Lalu kamu pakai untuk mencari istri baru yang setara? Kamu salah besar, Mas. Elara mengambil surat perceraian itu dari atas meja. Di depan mata Pandu dan Bu Santi. Ia tidak merobeknya. Ia justru melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Ini akan jadi bukti tambahan yang bagus di pengadilan. Terima kasih. Aku tidak akan menandatangani surat cerai MU, kata Elara tegas. Tapi aku yang akan menceraikanmu, dan aku akan pastikan kamu membayar setiap tetes keringatku sebelum kamu bisa dengan bangga memakai gelar arsitek MU itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Elara berbalik. Ia berjalan tegak dengan langkah mantap keluar dari restoran mewah itu. Ia meninggalkan Pandu dan Bu Santi yang membeku di meja mereka dengan makanan mahal pesanan mereka yang bahkan belum sempat mereka sentuh. Malam itu, Elara tidak menangis lagi. Amarah yang membara telah membakar habis semua air matanya, menyisakan tekad yang membaja. 1 tahun berganti, waktu berjalan tanpa kompromi, mengubah nasib dan memutar roda kehidupan. Di lantai 35, sebuah kantor konsultan arsitektur paling bergengsi di ibu kota, seorang pria muda berjalan dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Jas desainer mahal yang dipakainya licin tanpa celah, disetrika dengan sempurna. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, bukan sekadar sebagai alat, tapi sebagai simbol status. Nama di dadanya terukir jelas, Insinyur Pandu Dirgantara, ST, MARS. Dialah primadona baru di Departemen Struktur tingkat tinggi, cerdas, cekatan, dan di usianya yang masih muda, ia sudah dipercaya menangani beberapa kasus desain sipil yang rumit. Para atasan menyukainya, para staf junior mengaguminya, dan klien menjadikannya panutan. Pandu telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Kehidupan lamanya bersama Elara terasa seperti mimpi buruk yang telah lama berlalu. Ia bahkan nyaris tidak pernah mengingat nama mantan istrinya itu. Jika sesekali terlintas, Pandu hanya akan menganggapnya sebagai kenangan memalukan. Sebuah fase yang harus ia lalui untuk mencapai posisinya sekarang. Menceraikan Elara adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Begitu ia sering berkata pada dirinya sendiri di depan cermin apartemen mewahnya. Elara adalah beban, kerikil di sepatu, pengingat masa lalunya yang biasa saja. Kini ia bebas. Kebebasan itu ia rayakan dengan kemewahan. Pandu tidak lagi tinggal di rumah kontrakan sederhana peninggalan ayahnya. Ia dan Bu Santi pindah ke sebuah unit apartemen mewah di pusat kota dengan pemandangan gemerlap lampu kota yang bisa mereka nikmati setiap malam.
Cicilannya tentu saja mencekik leher. Tapi Pandu tidak peduli. Status adalah segalanya. Ia juga mengganti motor bututnya dengan sebuah sedan Mercedes-Benz E-Class terbaru berwarna abu-abu metalik. Mobil itu ia beli dengan cicilan kredit tenor 7 tahun dengan bunga yang sangat tinggi. Gaji awalnya sebagai arsitek di konsultan swasta memang besar, namun tidak sebanding dengan gaya hidup yang ingin ia pamerkan. Setiap akhir pekan, Pandu menghabiskan malam di restoran fine dining, jenis restoran yang dulu ia gunakan untuk menghina Lara. Ia membeli jam tangan bermerek, pakaian desainer, dan bergabung dengan klub kolektor mobil klasik eksklusif. Di permukaan, insinyur Pandu adalah potret kesuksesan sempurna. Namun, di balik itu, tumpukan tagihan kartu kredit mulai menggunung. Ia hidup dengan skema gali lubang tutup lubang, menggunakan 5 kartu kredit berbeda untuk saling menutupi dan mengambil beberapa pinjaman bank dengan dalih renovasi apartemen. Kesombongan Pandu menular sempurna pada Bu Santi. Statusnya sebagai ibu arsitek top telah mengangkat derajat sosialnya ke level yang tak pernah ia bayangkan. Bu Santi kini menjadi anggota tetap arisan sosialita para istri jenderal dan pengusaha. Setiap berkumpul, tak ada yang ia bicarakan selain kehebatan Pandu. Oh, Pandu? Tentu saja dia sibuk sekali, Jeng. Proyek struktur besar terus. Tadi malam saja baru pulang jam 4 pagi. Ujar Bu Santi pada suatu sore di lobi hotel mewah sambil mengaduk teh mahalnya. Padahal ia tahu persis Pandu pulang jam 4 pagi bukan karena proyek, melainkan karena menghadiri pesta di sebuah klub malam eksklusif. Kasihan ibu. Tapi ya gimana, namanya juga panggilan tugas mulia. Dia itu terlalu berdedikasi. Apartemen barunya, Jeng, lanjut Bu Santi, seolah menjawab pertanyaan yang tidak diajukan. Ah, biasa saja, Jeng. Hanya 4 kamar tidur. Pemandangan city light. Pandu yang paksa ibu pindah. Katanya biar ibu nyaman di hari tua. Anak itu memang berbakti sekali. Bu Santi tak henti-hentinya mendesak Pandu untuk segera mencari pasangan baru. Pandu, nak, kamu itu sekarang arsitek top. Jangan sampai salah pilih istri lagi ya. Cari yang selevel. Putri Bapak Menteri Konstruksi itu cantik. Lulusan Universitas Cambridge, atau mungkin Vira, anak pemilik perusahaan properti sebelah. Kamu harus ingat, pernikahan itu sekarang adalah investasi sosial untuk kariermu. Celoteh Bu Santi hampir setiap hari. Pandu hanya mengiyakan, menikmati status barunya sebagai bujangan paling diminati. Hari-hari berlalu dalam lingkaran setan kesombongan dan utang. Hingga suatu sore saat Pandu sedang memimpin rapat evaluasi dengan para desainer junior, sesuatu terjadi. Ia sedang berbicara dengan penuh wibawa, menunjuk ke layar presentasi ketika tiba-tiba kepalanya terasa pusing berputar. Pandangannya kabur sepersekian detik, dan ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak oleng. Pak Pandu, Anda tidak apa-apa? Tanya seorang desainer junior, melihat wajah atasannya yang mendadak pucat. Pandu langsung menegakkan tubuhnya. Berdeham, tidak, hanya sedikit lelah. Terlalu banyak perhitungan struktur. Jawabnya ketus. Kita lanjut. Ia mengabaikan denyutan aneh di pelipisnya. Migrain biasa, batinnya, hanya kurang tidur dan terlalu banyak kopi. Namun, migrain biasa itu mulai datang lebih sering. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang makan siang di kantin kantor dengan gaya angkuhnya mengomentari masakan koki yang menurutnya kurang berkelas, tangannya tiba-tiba bergetar ringan saat memegang garpu. Getaran itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar. Apa ini? Batinnya. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha mengendalikan getaran itu. Ia menyalahkan pendingin ruangan yang terlalu dingin. Malam harinya, di apartemen mewahnya, gejala itu datang lagi lebih kuat. Ia baru saja selesai mandi air hangat, bersiap untuk pergi ke acara makan malam yang diadakan Bu Santi untuk mengenalkannya pada seorang wanita. Ia berdiri di depan cermin besar, membenarkan dasi mahalnya. Tiba-tiba dunia di sekelilingnya serasa miring. Kepalanya sakit luar biasa seperti ditusuk ribuan jarum. Pandangannya kabur total, dan telinganya berdenging hebat. Ia terhuyung mundur, menabrak meja rias di belakangnya. Botol-botol parfum mahal berjatuhan ke lantai. Apa? Apa yang terjadi? Desis Pandu memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. Ia terduduk di lantai.
Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi jas mahalnya. Sebagai seorang arsitek yang terbiasa dengan perhitungan logis, alarm bahaya di otaknya berbunyi nyaring. Ini bukan kelelahan biasa, ini bukan migrain. Tapi egonya yang setinggi langit menolak untuk mengakuinya. Ia tidak mungkin sakit. Seorang insinyur. Pandu Dirgantara yang hebat yang sedang berada di puncak karirnya tidak mungkin jatuh sakit. Ia merangkak ke kotak obat, mengambil 2 butir obat pereda nyeri dosis tinggi. Ia menelannya tanpa air. Setelah 15 menit, rasa sakit itu perlahan mereda. Meski denyutan sisanya masih terasa, ia menatap pantulan dirinya di cermin yang retak di lantai. Wajahnya pucat pasi. Bu Santi menelepon, "Pandu, kamu di mana?" Vira dan keluarganya sudah menunggu. "Jangan bikin malu, Ibu." Pandu menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa kekuatannya. "Iya, Bu, di jalan." Bohongnya. Ia bangkit berdiri. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Ia membasuh wajahnya, merapikan kembali rambutnya. Ia menatap tumpukan surat tagihan kartu kredit dan cicilan mobil yang tergeletak di meja kerjanya. Tiba-tiba semua kemewahan itu terasa dingin dan mencekam. Ada ketakutan yang mulai merayapi hatinya, tapi ia menepisnya jauh-jauh. "Tidak, aku baik-baik saja," gumamnya. "Aku hanya butuh istirahat. Setelah ini semuanya akan kembali normal." Ia meraih kunci mobil Mercedes-Benz-nya dan melangkah keluar, kembali memasang topeng kesuksesan dan kesombongannya. Topeng kesombongan yang Pandu kenakan selama setahun penuh itu, akhirnya retak lalu pecah berkeping-keping. Beberapa hari setelah insiden pusing hebat di apartemennya, gejala itu kembali menyerang. Kali ini di tempat terburuk yang bisa ia bayangkan, di depan papan gambar teknis di ruang rapat penting. Ia sedang memimpin presentasi struktur desain terbarunya. Sebuah prosedur yang bisa ia lakukan sambil menutup mata. Ia sudah selesai menjelaskan perhitungan beban statis, dan baru saja akan meminta laser pointer dari asistennya. Tiba-tiba tangannya bergetar. Awalnya hanya getaran halus, namun dalam hitungan detik getaran itu menjadi hebat. Laser pointer yang baru saja ia terima nyaris terlepas dari genggamannya. "Pak Pandu," tegur atasannya. Suaranya tertahan. Matanya menyeratkan kebingungan. Waktu seolah berhenti di ruang rapat yang dingin itu. Pandu menatap tangannya sendiri dengan nanar. Ia tidak bisa menghentikannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membanjiri pelipisnya. "Saya?" Ia mencoba mencari alasan. "Ruangan ini terlalu dingin." "Ganti," desisnya. Namun saat ia mencoba membalik lembar desain, getarannya semakin jelas terlihat. Atasan dan para klien saling pandang. Pandu, sang arsitek primadona yang terkenal dengan tangan yang stabil dalam menggambar teknis, kini gemetaran seperti orang kedinginan hebat. "Insinyur Pandu, Anda baik-baik saja?" tanya sang atasan lagi. Kini nadanya cemas. "Saya bilang saya baik-baik saja," bentak Pandu. Namun ia tahu ia tidak bisa melanjutkan. "Ambil alih," perintahnya pada sang asisten dengan suara tertahan. "Tiba-tiba saya merasa tidak enak badan. Masalah perut." Ia melempar laser pointer itu ke meja dan bergegas keluar dari ruang rapat, meninggalkan tanda tanya besar bagi seluruh tim dan kliennya. Ia bersandar di dinding koridor. Napasnya memburu. Ini bukan lagi kelelahan. Ini bukan migrain. Ini adalah sesuatu yang menghancurkan. Karirnya, harga dirinya, masa depannya, semuanya bergantung pada kestabilan tangannya itu. Dan tangan itu baru saja mengkhianatinya. Rumor menyebar lebih cepat daripada api di hutan. Pak Pandu gemetaran saat presentasi. Dia hampir menjatuhkan model maket. Dia membatalkan 3 jadwal konsultasi besarnya. Pandu mengunci diri di ruangannya, menolak semua panggilan. Egonya hancur lebur. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi, tapi ia terlalu malu untuk diperiksa oleh rekan-rekannya sendiri. Namun, ketakutan akan kehilangan segalanya lebih besar daripada rasa malunya. Malam itu, ia mengatur pertemuan rahasia. Bukan di jam kerja. Ia meminta janji temu pukul 9 malam. Jauh setelah jam praktik usai. Ia menelan harga dirinya bulat-bulat dan mendatangi ruangan Profesor Tirtayasa,
Kepala Departemen Saraf dan Kognitif. Profesor Tirtayasa adalah seorang profesor senior yang pendiam, brilian, dan sangat berdedikasi. Tipe ilmuwan yang Pandu anggap kuno, dan tidak pandai bergaya. Ironisnya, kini nasib Pandu ada di tangan Profesor Tirtayasa. Malam, Pandu. Ada apa? Sapa Profesor Tirtayasa tenang menatap Pandu yang masuk ruangannya seperti pencuri. Profesor. Pandu menelan ludah. Jas designernya ia tinggalkan di mobil. Ia datang sebagai pasien biasa. Saya mengalami beberapa gejala aneh. Tangan saya gemetar. Pandangan saya sering kabur. Profesor Tirtayasa mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tetap tenang. Ia melakukan serangkaian tes neurologis dasar pada Pandu. Baring di sana, ikuti cahaya ini. Pejamkan mata. Rileks. Setiap perintah terasa seperti tamparan bagi Pandu. Ia, sang arsitek hebat, kini menjadi pasien yang patuh. Setelah pemeriksaan fisik, Profesor Tirtayasa menatapnya serius. Kita harus lakukan MRI otak dan tulang belakang. Segera besok pagi. Keesokan harinya, Pandu menjalani serangkaian tes dengan perasaan campur aduk antara takut dan penyangkalan. Ia menunggu hasilnya di ruangannya bolak-balik seperti setrikaan. Bu Santi meneleponnya berkali-kali, mengeluh mengapa Pandu tidak mengajaknya makan malam di Hotel Bintang 7. Ibu bosan di apartemen terus. Pandu, apa gunanya punya anak arsitek sukses kalau hidup ibu begini-begini saja? Aku sibuk, Bu, bentak Pandu lalu menutup teleponnya. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Profesor Tirtayasa. Hasilnya sudah keluar. Pandu, bisa ke ruangan saya sekarang? Jantung Pandu serasa menciut. Dengan langkah berat, ia berjalan ke ruangan Profesor Tirtayasa. Profesor senior itu sudah menunggunya. Di layar komputer besar di belakang mejanya terpampang hasil MRI Pandu. Profesor Tirtayasa tidak berbasa-basi. Pandu, duduklah. Profesor Tirtayasa memutar layarnya. Lihat ini, tunjuknya pada beberapa titik putih abnormal di sumsum tulang belakang dan saraf optik Pandu. Ini bukan tumor, ini juga bukan stroke. Lalu apa? Desis Pandu suaranya bergetar. Ini penyakit autoimun langka yang sangat agresif. Sistem kekebalan tubuhmu menyerang sistem saraf pusatmu sendiri. Secara spesifik, saraf mata dan tulang belakang. Ini menjelaskan mengapa pandanganmu kabur dan tanganmu gemetar hebat. Jelas Profesor Tirtayasa. Pandu sebagai seorang profesional berpendidikan tinggi langsung memahami implikasinya. Apa nama penyakitnya? Neuromielitis optica spectrum disorder, jawab Profesor Tirtayasa. Dan dari hasil pemeriksaan ini, tipenya yang sangat progresif. Jika tidak ditangani dengan cepat, ini bisa menyebabkan kebutaan permanen dan kelumpuhan. Dunia Pandu runtuh seketika. Kebutaan. Kelumpuhan. Kata-kata itu berdengung di telinganya. Tetapi bisa diobatikan. Profesor? Pasti bisa. Kita punya obat imunosupresan terbaik. Seru Pandu panik. Naluri logisnya berganti dengan kepanikan pasien. Profesor Tirtayasa menggeleng pelan. Pengobatan di sini hanya untuk memperlambat, Pandu. Tidak untuk menghentikan atau memulihkan kerusakan yang sudah terjadi. Mengingat profesimu sebagai arsitek struktur, kita butuh solusi radikal. Apa? Apa solusinya? Katakan. Hematopoietic Stem Cell Transplantation, atau HSCT. Kita reset sistem imunmu. Ini satu-satunya harapanmu untuk bisa memegang pensil teknis lagi. Harapan Pandu sedikit menyala. Baik, lakukan. Kapan bisa dijadwalkan? Profesor Tirtayasa menghela napas panjang. Inilah bagian terberatnya. Prosedur itu tidak tersedia di Indonesia. Untuk kasus autoimun seperti ini, kamu harus melakukannya di luar negeri, Swiss atau Jepang. Jantung Pandu berdebar lagi. Biaya? Berapa biayanya? Profesor Tirtayasa menatap Pandu dengan sorot mata prihatin. Estimasi kasarnya, untuk seluruh prosedur, akomodasi medis, dan pemulihan awal, kamu butuh sekitar 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah. Angka itu seperti godam tak terlihat yang menghantam ulu hati Pandu.
Napasnya tercekat. 4 miliar. Dia bahkan tidak punya 40 juta di tabungannya. Semua gajinya habis untuk membayar cicilan Mercedes-Benz, cicilan apartemen mewah, kartu kredit Bu Santi, dan gaya hidup palsunya. Asuransiku? Tanya Pandu lirih. Berharap ada keajaiban. Profesor Tirtayasa membuka map lain. Asuransi korporatmu hanya menanggung penyakit kritis yang terdaftar. Penyakitmu masuk kategori langka. Dan prosedur HSCT untuk autoimun masih dianggap eksperimental oleh banyak perusahaan asuransi. Paling banyak mereka hanya akan menanggung biaya diagnosis dan pengobatan awal di sini. Mungkin sekitar 400 juta. Tidak, Pandu menggelengkan kepalanya. Tidak percaya. Tidak mungkin. 4 miliar. Ia tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti tangisan. Insinyur Pandu Dirgantara, ST, MARS, sang primadona arsitek yang menghina istrinya karena tidak setara. Kini ia duduk di sini, bangkrut total dan divonis penyakit langka yang mengancamnya menjadi buta dan lumpuh. Keputusasaan adalah ruangan kedap suara. Pandu dan Bu Santi kini terperangkap di dalamnya. Teriakan Pandu, "Kita bangkrut," menggema di apartemen mewah mereka, memantul di dinding marmer impor dan furnitur mahal yang belum lunas, lalu kembali menghantam mereka dengan keheningan yang memekakan. Bu Santi yang wajahnya pucat pasi adalah yang pertama memecah keheningan itu, tapi bukan dengan tangisan simpati untuk anaknya. Tidak, tidak mungkin. Desis Bu Santi, suaranya gemetar. Ia tidak menatap Pandu yang terduduk lemas di lantai. Ia menatap sekelilingnya, lukisan abstrak mahal di dinding, lampu kristal gantung, televisi layar datar 80 inci. Kita tidak mungkin bangkrut, Pandu. Apartemen ini, mobilmu, tas-tas ibu, ini semua. Pandu tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti rintihan orang sekarat. Inilah masalahnya, Bu. Ini semua ilusi. Ia bangkit berdiri, menendang meja kopi dari kaca di depannya hingga bergeser berdecit. Apartemen ini KPR 20 tahun, Bu. Kita baru bayar cicilan 12 bulan. Nilai jualnya sekarang jauh di bawah sisa pokok utang kita di bank. Kalau kita jual, kita masih utang ratusan juta. Mobilmu, mobil Mercedes-Benz MU yang selalu ibu banggakan di arisan. Bu Santi masih mencoba menyangkal mobil itu. Pandu mengusap wajahnya kasar. Itu kredit 7 tahun, Bu. 7. Bunganya mencekik. Kalaupun laku dijual sekarang, uangnya tidak akan cukup untuk menutupi sisa utangnya. Kita tidak punya apa-apa. Kita hanya punya utang. Utang di mana-mana. Napas Bu Santi tercekat. Ia teringat tas-tas bermerek yang ia koleksi di lemarinya. Jantungnya mencelos. Nyaris separuhnya adalah barang KW super kualitas tertinggi. Dibeli agar bisa tetap bergaya di arisan sosialitanya, tanpa harus menguras kartu kredit Pandu lebih dalam. Mereka benar-benar hidup dalam kebohongan. Bu Santi mencoba menelepon teman-teman arisannya. Satu persatu, teman-teman sosialitanya yang dulu memujinya kini menghindarinya seperti wabah. Pandu menatap ibunya dengan pandangan muak. Ibu baru sadar mereka hanya teman ibu saat ibu bisa pamer? Sama seperti teman-temanku. Kini giliran Pandu. Ia tidak bisa mengandalkan ibunya. Ia harus bergerak sendiri. Tapi harga dirinya sebagai arsitek hebat melarangnya untuk mengemis. Ia mencoba menelepon beberapa rekan arsitek yang ia anggap dekat. Jawabannya serupa. Wah, Pandu ini mainnya investasi miliar sekarang. Saya angkat tangan, Du. Mercedes-Benz baru, apartemen baru. Pasti Pandu yang lebih jago putar uang. Putus asa, Pandu menelan harga dirinya yang terakhir. Ia membuat janji temu dengan direktur utama kantor konsultan. Ia harus mengakui penyakitnya. Mungkin pihak kantor punya dana talangan darurat untuk staf terbaiknya. Jawabannya sama, kantor kami ini institusi desain, bukan bank. Bantuan 400 juta dari asuransi itu sudah maksimal. Sisanya saya sarankan Anda mungkin bisa menggunakan aset pribadi Anda dulu, mobil Anda, apartemen Anda. Tamparan itu terasa lebih keras daripada diagnosis Profesor Tirtayasa. Aset. Lagi-lagi aset. Pandu keluar dari ruangan direktur dengan kaki gemetar. Ia resmi terpojok. Tidak ada teman,
tidak ada kolega, tidak ada institusi, tidak ada aset. Ia sendirian. Ia menatap ponsel di tangannya. Daftar kontaknya terasa begitu penuh, namun begitu kosong. Tangannya berhenti menggulir saat sampai di huruf S Sinta. Nama itu terdiam di sana. Sinta. Sahabat Elara. Satu-satunya orang yang mungkin tahu di mana Elara berada. Elara, mantan istrinya yang biasa saja. Elara yang ia campakan karena tidak setara. Elara yang ia hina dengan ganti kendaraan. Elara yang selama 6 tahun menjadi penyedia dana tanpa syarat untuknya. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah Pandu. Menghubungi Sinta adalah pilihan paling hina. Itu adalah pengakuan kalah paling telak. Itu adalah bukti bahwa ia telah gagal total. Tapi di sisi lain, Elara adalah satu-satunya orang di dunia ini yang pernah memberinya segalanya tanpa pamrih. Ia teringat kata-kata terakhir Elara di restoran itu, kalian berdua akan menyesali ini. Penyesalan itu kini hadir. Bukan lagi sekadar rasa bersalah, tapi penyesalan yang konkret, yang mencekik, yang datang dalam bentuk vonis kebutaan dan kelumpuhan. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali. Tepat saat Pandu mengira Sinta tidak akan mengangkatnya, panggilan itu terhubung. Tidak ada suara halo, hanya keheningan yang dingin. Halo. Suara Pandu serak. Halo, Sinta. Terdengar helaan napas sinis di seberang sana. Hebat. Ternyata kamu masih simpan nomorku, Insinyur. Pandu Dirgantara yang terhormat. Suara Sinta terdengar begitu tajam dan penuh kebencian, membuat nyali Pandu semakin ciut. Sinta, aku minta maaf ganggu malam-malam. Minta maaf. Sinta tertawa. Tawa yang sama sekali tidak terdengar ramah. Sudah setahun lebih kamu membuang sahabatku seperti sampah. Dan sekarang kamu meneleponku untuk minta maaf? Agak terlambat menurutmu? Bukan, bukan itu. Ricky mengusap wajahnya yang berkeringat dingin. Aku cuma mau tanya kabar Lara. Tawa Sinta berhenti seketika. Hening sejenak digantikan oleh nada suara yang sangat berbahaya. Kamu tanya apa? Kabar Lara? Setelah setahun kamu tidak peduli dia hidup atau mati? Kamu serius? Otakmu yang sudah jadi arsitek itu masih berfungsi, kan? Sinta, tolong, Pandu memohon. Nada arogansinya hilang total, berganti dengan keputusasaan yang kentara. Aku benar-benar perlu bicara dengannya. Ini penting. Ini soal hidup dan mati. Hidup dan mati. Sinta mendengus. Hidup dan mati? Siapa kamu? Kenapa? Uangmu habis? Mau minta dibiayai lagi untuk sekolah masterpiece? Atau mungkin, oh, kamu sakit, kamu kena karma, Pandu? Tebakan Sinta yang tepat sasaran itu terasa seperti tamparan keras. Pandu terdiam, tidak bisa membantah. Aku tahu, seru Sinta. Suaranya naik, pasti kamu kena masalah, kan? Sudah kuduga kamu dan ibumu itu benalu. Kalian pikir Lara itu bank berjalan yang bisa kalian datangi setiap kali kalian butuh uang. Bukan begitu, SIS. Tolong dengarkan aku. Pandu mulai panik. Aku tidak mau dengar apa-apa, potong Sinta. Dengar ya, Pandu. Lara sudah bahagia. Dia sudah membangun hidupnya lagi dari nol. Hidup yang kamu hancurkan. Dia sudah melupakan benalu parasit seperti kamu dan ibumu. Jangan pernah berani ganggu dia lagi, dan jangan pernah hubungi aku lagi. Klik, telepon ditutup. Pandu menatap ponselnya dengan nanar. Sinta, tunggu. Ia mencoba menelepon lagi. Nomornya langsung sibuk. Sinta memblokirnya. Pandu melempar ponselnya ke sofa. Sialan. Ia mengetik pesan singkat. Sinta, aku tahu kamu benci aku. Aku pantas mendapatkannya, tapi aku mohon. Ini bukan soal uang untuk foya-foya. Aku sakit parah. Namanya Enemo. Aku butuh operasi 4 miliar atau aku bisa buta dan lumpuh permanen. Profesor Tirtayasa yang mendiagnosisku. Kamu bisa cek. Aku tidak tahu harus minta tolong siapa lagi. Aku cuma mau minta maaf sama Lara. Tolong, SIS. Beritahu aku di mana dia. Ia menekan tombol kirim. Centang 2 biru. Sinta membacanya.
Pandu menunggu. 5 menit, 10 menit, 30 menit. Tidak ada balasan. Harapannya padam. Namun 1 jam kemudian, sebuah notifikasi pesan masuk berbunyi, dari Sinta. Jantung Pandu berdebar kencang. Ia buru-buru membukanya. Itu bukan alamat, itu bukan nomor telepon Lara. Itu hanya 1 kalimat balasan yang dingin. Kamu pikir Lara masih sama seperti dulu? Kamu pikir dia masih Lara yang biasa yang bisa kamu injak-injak kapanpun kamu mau? Kamu pikir dia bakal menangis kasihan mendengar penyakitmu? Lucu sekali. Pandu merosot. Sinta hanya mengejeknya. Tapi kemudian ada 1 pesan lagi di bawahnya. Lara yang sekarang terlalu sibuk mengurus perkumpulan artisan Nusantaranya untuk sekadar mengingat sampah masa lalunya. Kalau kamu memang butuh bantuan, cari saja sendiri. Jangan jadi pengecut. Pesan itu selesai, tapi Pandu terpaku pada 1 kata. Perkumpulan Artisan Nusantara. Lara punya perkumpulan? Lara yang biasa itu? Apa maksud Sinta? Ini jebakan atau ejekan lain? Tangannya yang gemetar buru-buru meraih laptop di meja kerjanya. Mata kirinya yang buram membuatnya harus mendekatkan wajah ke layar. Ia membuka mesin pencari. Apa yang harus ia ketik? Perkumpulan Artisan Nusantara. Ia mengetiknya. Hasil pencarian pertama yang muncul membuatnya tertegun. Bukan akun media sosial, bukan blog pribadi, tapi sebuah situs web profesional. Nusantara Essential Oil Guild, NEOG. Jantung Pandu serasa berhenti berdetak. Ia mengklik tautan itu. Sebuah halaman muka yang sangat elegan dan profesional terbuka. Di halaman depan terpampang foto seorang wanita. Itu Lara. Tapi itu bukan Lara yang ia kenal. Lara di foto itu mengenakan blazer yang dijahit dari kain tenun lokal yang pas di badan. Rambutnya disanggul modern yang rapi. Ia berdiri di depan sebuah laboratorium modern tersenyum tipis ke arah kamera. Senyumnya bukan lagi senyum lembut seorang istri yang patuh. Itu adalah senyum seorang pemimpin industri. Senyum penuh wibawa, percaya diri, dan dingin. Di belakangnya, di dinding lobi gedung itu terpasang plakat perak besar bertuliskan Nusantara Essential Oil Guild, NEOG, mewariskan kebaikan, membangun industri lokal. Pandu menggulir ke bawah dengan tangan gemetar. Ia membaca bagian tentang kami. Didirikan oleh Lara Astagina, seorang artisan kimia dan penulis buku inspiratif terlaris bangkit dari abu. NEOG adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para artisan lokal. Penulis buku bestseller? Kapan Lara menulis buku? Ia terus membaca. Ia sampai pada bagian program kami. Ada beberapa program dan matanya terkunci pada program unggulan mereka. Beasiswa cendekia kimia dan bantuan dana medis darurat untuk artisan lokal dan tenaga profesional berdedikasi. Laptop itu nyaris jatuh dari pangkuannya. Napas Pandu tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Ini lelucon. Ini mimpi buruk. Lara. Mantan istrinya yang ia hina karena tidak setara. Kini adalah pendiri sebuah perkumpulan besar yang fokus membiayai artisan dan biaya operasi darurat. Ironi ini begitu menusuk, begitu brutal, hingga Pandu merasa mual. Ia buru-buru mencari berita tentang Lara. Ia menemukan puluhan artikel. Wawancara di majalah ekonomi kreatif, wawancara di acara bincang-bincang pagi hari. Wajah Lara ada di mana-mana. Lara Astagina mengubah patah hati menjadi aksi nyata. Dari royalti buku miliaran, NEOG siap cetak ratusan pengusaha lokal baru. Pandu menatap layar laptopnya, lalu menatap tumpukan surat tagihan utang di mejanya. Ia memegangi mata kirinya yang mulai berdenyut sakit. Sinta benar. Lara sudah bukan Lara yang dulu. Dia adalah seseorang yang jauh di luar jangkauannya. Dia adalah seseorang yang memegang kunci untuk semua masalahnya. Dan dia adalah orang yang paling Pandu sakiti di dunia ini. Layar laptop itu masih menyala, memancarkan cahaya kebiruan yang dingin di ruang tengah apartemen yang gelap. Wajah Lara yang tersenyum penuh wibawa dari halaman situs NEOG terasa seperti tamparan yang lebih keras daripada diagnosis Profesor Tirtayasa. Pandu tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk membeku, menggenggam hasil MRI-nya di satu tangan, sementara tangan lainnya gemetar tak terkendali. Mata kirinya kini terasa sangat tidak nyaman. Pandangannya semakin menyempit.
Penyakit itu tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ironi dari situasi ini begitu kejam, begitu sempurna. Wanita yang ia buang karena dianggap tidak setara kini, adalah satu-satunya orang di planet ini yang secara spesifik mendedikasikan hidupnya untuk membantu kasus-kasus seperti dirinya. Malu, harga diri, kesombongan. Semua itu tidak ada artinya jika ia menjadi buta dan lumpuh. Ia harus mendatangi Lara. Setelah melalui proses yang memalukan di kantor kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu, Pandu kembali ke gedung perkumpulan. Kali ini penampilannya lebih menyedihkan. Ia tidak bercukur. Matanya merah. Ia menyerahkan map tebal itu kepada resepsionis Nisa yang menerimanya dengan senyum profesional yang sama. Tepat saat ia mengira akan disuruh pulang, Pak Heru, pengacara Lara, muncul dari lift. Pak Pandu Dirgantara, sapa Pak Heru dingin. Ibu Lara akan menemui Anda sekarang. Pandu mengikuti Pak Heru ke lantai tertinggi, lantai penthouse. Pintu lift terbuka langsung menuju sebuah ruangan kantor yang sangat luas. Dindingnya didominasi kaca, menyajikan pemandangan 180 derajat kota pelabuhan tua. Di tengah ruangan itu, di balik meja kayu mahoni raksasa yang bersih, duduklah Lara. Silakan duduk, Pak Pandu, kata Lara. Suaranya datar. Bukan Mas Pandu, tapi Pak Pandu. Pandu duduk di kursi kaku di depan meja Lara. Ia merasa seperti terdakwa. Pak Heru berdiri diam di sudut ruangan. Saya sudah meninjau berkas permohonan Anda. Lara memulai. Suaranya tenang. Seolah sedang membahas laporan cuaca. Ia mengambil MRI yang tadi diserahkannya. Diagnosis NMO dari Profesor Tirtayasa valid. Progresif. Kebutuhan dana 4 miliar. Kami sudah verifikasi ke rumah sakit di Swiss. Angkanya akurat. Lara membuka lembar berikutnya. Dan rincian utang Anda, total 2,5 miliar rupiah. Sangat impresif. Anda berhasil menghabiskan uang sebanyak itu hanya dalam 1 tahun. Wajah Pandu memerah karena malu. Lara. Pandu tidak tahan lagi. Ia harus memohon. Lara, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku buta. Lara, aku sombong. Lara mengangkat tangannya sedikit. Telapak tangannya menghadap Pandu. Sebuah gestur kecil namun memiliki kekuatan luar biasa untuk membungkam Pandu seketika. Pak Pandu, katanya, nadanya masih datar. Saya tidak tertarik dengan permintaan maaf Anda. Itu urusan personal Anda dan tidak ada nilainya dalam proposal bisnis ini. Bisnis? Pandu ternganga. Tentu saja. Perkumpulan ini adalah entitas legal. 4 miliar adalah investasi yang sangat besar untuk menyelamatkan 1 nyawa. Tim saya harus meninjau, apakah aset yang akan diselamatkan ini sepadan dengan biayanya. Lara menatapnya tajam. Tapi Anda juga punya rekam jejak yang sangat buruk dalam mengelola investasi yang diberikan orang lain kepada Anda. Kalimat itu menohok Pandu tepat di jantung. Pandu menunduk. Ia kalah telak. Lalu apa keputusan? Lara, kamu akan menolakku. Lara bersandar di kursinya. Ia menatap Pandu lama. Keheningan di ruangan itu terasa begitu berat. Tidak. Permohonan Anda disetujui. Napas Pandu terlepas. Air mata lega nyaris tumpah. Lara, terima kasih. Terima kasih. Aku janji aku akan. Saya belum selesai, potong Lara. Suaranya masih sedingin es. Perkumpulan akan menanggung penuh biaya 4 miliar untuk operasi Anda di Swiss. Dan perkumpulan juga akan mengambil alih seluruh utang konsumtif Anda yang 2,5 miliar rupiah itu. Pandu ternganga. Apa? Lara? Kamu akan bayar utang mobilku, apartemenku? Benar. Saya tidak mau aset saya diganggu oleh debt collector saat sedang dalam masa pemulihan. Ini bukan hadiah, kata Lara. Ini bukan sedekah, ini bukan belas kasihan. Lara berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela kaca besar, memandang kota di bawahnya. Ini adalah beasiswa terikat. Kontrak kerja. Pandu menegang. Kontrak kerja? Lara berbalik. Matanya menatap Pandu lurus-lurus. Tatapan yang sama sekali tidak menyimpan cinta.
Hanya bisnis murni. Perkumpulan Neok akan menginvestasikan total 6,5 miliar rupiah untuk Anda. Setelah Anda pulih total, dan Anda akan pulih, Anda bukan lagi insinyur. Pandu Dirgantara yang angkuh dan bebas. Anda adalah aset milik Nusantara Essential Oil Guild, Neok. Pandu menatap Lara dengan pandangan tidak percaya. Aset milik perkumpulan? Tepat sekali. Lara kembali duduk di kursinya, seolah baru saja menutup kesepakatan bisnis yang normal. Ia memberi isyarat pada Pak Heru. Pak Heru melangkah maju, membawa sebuah map kulit tebal berwarna hitam, dan meletakkannya di meja depan Pandu. Silakan dibaca, Pak Pandu, kata Pak Heru. Itu kontrak kerja Anda. Tangan Pandu yang gemetar membuka map itu. Di dalamnya bukan hanya satu lembar, tapi puluhan lembar kertas perjanjian legal yang padat, perjanjian pengalihan utang dan kontrak pengabdian. Lara mulai menjelaskan. Suaranya datar dan tanpa emosi. 1. Perkumpulan akan melunasi seluruh utang Anda 6,5 miliar rupiah dalam 1x24 jam. 2. Seluruh aset yang terkait dengan utang tersebut, apartemen di pusat kota, dan mobil Mercedes-Benz E-Class Anda akan disita oleh perkumpulan sebagai jaminan kolateral. Tim Pak Heru akan mengurus pengosongannya besok pagi. Anda dan ibu Anda punya waktu malam ini untuk berkemas. Mata Pandu terbelalak. Disita? Tapi aku akan tinggal di mana? 3. Perkumpulan akan menyediakan akomodasi dasar untuk Anda selama masa kontrak, sebuah kamar di asrama staf Balai Teknik kami. 4. Kontrak ini bersifat mengikat. Anda akan mengabdikan diri sebagai arsitek struktur di bawah naungan Neok. Mengingat total investasi perkumpulan pada Anda adalah 6,5 miliar rupiah dan gaji standar arsitek di Balai Teknik kami adalah 20 juta rupiah per bulan, maka Lara mengambil kalkulator di mejanya, menekankannya dengan pelan. Anda terikat kontrak pengabdian penuh dengan kami selama 28 tahun. 28 tahun. Pandu merasa lemas. Itu adalah hukuman seumur hidup. Kecuali, lanjut Lara, seolah membaca pikirannya. Jika Anda bekerja dengan sangat baik, perkumpulan kami memiliki program percepatan untuk aset berprestasi. Jika Anda bisa menunjukkan dedikasi dan pelayanan yang luar biasa di Balai Teknik Daerah Terpencil, mungkin kontrak Anda bisa ditinjau ulang. Balai Teknik Daerah Terpencil? Desis Pandu. Tentu saja Anda tidak mengira saya akan menempatkan Anda di konsultan mewah di Jakarta, kan, Pak Pandu? Lara tersenyum tipis. Senyum pertama yang Pandu lihat dan itu adalah senyum yang paling menakutkan. Anda akan ditempatkan di Balai Teknik Konservasi Struktur kami di sebuah pulau terpencil di Kepulauan Riau. 10 jam perjalanan laut dari kota terdekat. Pandu menunduk. Ia tidak punya pilihan. Menandatangani kontrak 28 tahun di pulau terpencil atau menjadi buta, lumpuh, dan dikejar debt collector di penjara. Saya tanda tangan, lirih Pandu. Pilihan yang bijak, kata Lara. 2 hari kemudian, Pandu menjalani operasinya di Swiss. Sementara di hari yang sama, Bu Santi meraung-raung histeris saat tim dari Pak Heru menyita apartemen dan mobil mewah mereka. Bu Santi diantar ke sebuah rumah kos bulanan yang sempit dan pengap di pinggiran kota yang sudah dibayar oleh perkumpulan untuk 3 bulan pertama. Setelah itu, ia harus menghidupi dirinya sendiri. 2 bulan kemudian, Pandu kembali ke Indonesia. Ia sudah pulih total. Ia dijemput di bandara oleh staf perkumpulan, diberi seragam baju koko sederhana dengan logo Neok, dan langsung diantar ke terminal kapal cepat antar kota. 10 jam perjalanan laut yang panas. Akhirnya ia tiba di Balai Teknik Konservasi Struktur, sebuah bangunan sederhana bercat putih di tengah desa yang dikelilingi hutan mangrove. Tidak ada AC, tidak ada alat canggih. Pandu, mantan arsitek primadona kini harus menangani proyek perbaikan dermaga kayu yang lapuk, merancang struktur bangunan tahan gempa untuk sekolah lokal, dan mengajar pemuda setempat dengan peralatan seadanya. Awalnya ia marah, benci, dan merasa terhina. Namun ia tidak punya pilihan. Setiap hari ia bekerja di bawah pengawasan kepala balai yang tegas. 6 bulan berlalu, Pandu mulai terbiasa. Ia mulai menemukan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Ketulusan. Ia melihat warga pulau yang sangat berterima kasih hanya karena ia berhasil merancang sistem penyaringan air yang lebih baik. Ia menyadari inilah arti menjadi arsitek,
bukan kemewahan, bukan status. Suatu sore, sebuah helikopter sewa mendarat di lapangan desa, membuat heboh seluruh warga. Pandu yang sedang mengawasi perbaikan dermaga mendongak. Dari helikopter itu, turunlah Elara. Didampingi Pak Heru. Ia datang untuk inspeksi rutin. Elara dalam balutan setelan linen yang rapi berjalan masuk ke balai teknik. Ia melihat Pandu yang kini kulitnya sedikit menghitam karena matahari. Baju seragamnya basah oleh keringat. Elara tidak menyapanya secara pribadi. Ia memeriksa laporan buku proyek dan catatan keuangan. Ia berhenti di depan Pandu yang sedang menjelaskan desain rumah tahan angin kepada seorang pemimpin adat setempat. Tangan Pandu yang dulu gemetar karena penyakit dan kesombongan kini begitu mantap dan stabil memegang blueprint. Mata mereka bertemu sejenak. Pandu menunduk hormat. "Selamat sore, Ibu Elara. Laporan proyek bulanan sudah di meja kepala balai." Elara menatapnya lama. Tidak ada lagi kemarahan di matanya. Hanya tatapan seorang pimpinan pada stafnya. "Kerja bagus, Insinyur. Pandu. Pertahankan. Masih ada 27,5 tahun lagi." Elara berbalik, kembali ke helikopternya. Pandu memandangi helikopter itu terbang menjauh. Ia menghela napas panjang. Ia memang sudah tidak setara dengan Elara. Elara berada di langit, sementara ia di bumi. Elara telah menang mutlak. Ia tidak hanya mengambil kembali uangnya, ia tidak hanya membalas dendam. Ia telah mengambil hidup Pandu, menghancurkannya, lalu membangunnya kembali sesuai versinya. Seorang arsitek yang mengabdi, bukan seorang suami yang angkuh. Elara telah berhasil mewariskan kebaikan dengan cara yang paling menyakitkan sekaligus paling adil. Pesan moral singkat, kesombongan adalah utang yang bunganya paling besar. Ia akan menagih saat kita paling tidak siap. Sementara ketulusan adalah investasi, ia akan kembali berlipat ganda, seringkali dalam bentuk yang tak terduga.